Selamat siang teman-teman semua, jumpa lagi di vlog Papa Asik. Siang ini kita mau ngomongin tips buat pengguna sepeda listrik pada umumnya dan motor listrik pada umumnya juga ya. Jadi teman-teman suka ngerasain gak sih kalau motor listrik itu dia punya fitur auto cut off powernya ketika kita tarik pedal rem. Itu Oke, teman-teman, jadi gini, saya itu kan setiap hari menggunakan sepeda listrik dan juga sepeda motor mesin ya pada umumnya. Setiap kali kalau saya berhenti di jalan tanjakan, itu kalau menggunakan sepeda listrik dan motor listrik tipe T3 yang zaman dulu, Uwinfly, itu sering agak delay, startnya agak delay. Sedangkan kita di posisi, misalkan kita sedang di posisi menanjak seperti ini ya teman-teman ya, posisinya menanjak, kita tarik pedal rem, otomatis dia cut off kan powernya. Kemudian ketika kita akan mulai berjalan lagi di posisi tanjakan gitu, kalau rem itu masih dipencet, masih ditekan, gasnya nggak akan bisa jalan, motor nggak akan mau jalan karena masih ada fitur cut off-nya tadi. Sedangkan kalau kita lepas remnya, motor kita atau sepeda listrik kita pasti akan mundur otomatis. Kalau di belakang banyak motor atau banyak mobil, ini akan membuat kita panik dan mungkin juga akan menabrak motor atau mobil di belakang kita. Nah, fitur itu sebetulnya ada juga di mobil listrik. Saya juga kebetulan pakai mobil listrik. Cuman kalau di mobil itu ada solusinya. Solusinya yaitu mereka memberikan fitur auto hold namanya. Jadi auto hold itu ketika berhenti di jalan tanjakan, kemudian kita akan memulai perjalanan lagi, kita akan mulai mengegas lagi, kita akan tarik tuas gasnya atau kita akan injak tuas gasnya. Fitur auto hold tadi bekerja 3 detik sejak kita lepas tangan kita atau kaki kita dari pedal rem. Jadi kita nggak perlu nggak perlu panik. Kaki kita pindah ke gas dan dia akan menahan dengan sendirinya. Begitu kita gas, dia akan jalan. Tapi kalau di sepeda listrik kan fitur itu belum ada ya teman-teman ya. Jadi cukup membuat kita deg-degan aja gitu kalau di jalan. Dan ada cara untuk mengakalinya tanpa perlu potong kabel, tanpa perlu alat, tanpa perlu utak-utik jaringan kelistrikannya. Sorry, bukan jaringan kelistrikan, tapi MCB ataupun power supply atau apa sih namanya yang dibuat sepeda listrik itu cukup kita lepas aja sebenarnya kabel itu, sensor itu. Dan belajar dari Uwinfly T3 saya yang dulu, itu lebih natural rasanya, lebih enak, lebih sat-set gitu di jalan, nggak cemas kita akan mundur motornya. Jadi ketika kita posisi menanjak seperti ini, kita rem dan kita gas, begitu rem itu dilepas, gasnya sudah ngisi, powernya sudah keisi, tidak ada delay 1 atau 2 detik. Bayangkan aja kalau dilepas, ini akan mundur begini, baru dia akan jalan. Tapi ketika kabel atau sensor itu dilepas, dia akan ketika direm dia akan seperti ini, kemudian kita lepas dia akan langsung jalan, nggak ada momentum untuk mundurnya, dan itu lebih enak. Jadi kemarin itu saya coba cari apakah kabelnya sama persis dengan si Uwinfly T3. Fitur itu yang saya matikan, ternyata sama teman-teman. T70 ini itu ada 2 kabel yang sama warnanya. Jadi caranya adalah kita akan cabut salah satu kabel yang masuk ke controller yang berwarna kuning dan hijau teman-teman. Jadi kuning dan hijau itu adalah kabel sensor yang menghubungkan ke lampu rem dengan ke power yang menuju ke motornya, ke dinamo listriknya. Jadi ketika lampu rem menyala, si sensor ini akan memberikan perintah ke motor listrik untuk tidak berputar. Nah, ini kita cabut. Dengan kita cabut, lampu rem tetap menyala,
rem tetap bekerja sebagai mana mestinya, dan powernya tetap masih ada. Jadi tidak ada delay 1 atau 2 detik tadi teman-teman. Dan yang jadi masalah adalah warnanya ada 2 teman-teman, kabelnya ada 2, warnanya sama, kabelnya ada 2, dan yang membedakan adalah posisinya saja, di atas dan di bawah. Jadi nanti teman-teman, setelah ini ada videonya, diingat-ingat ya teman-teman ya, teman-teman harus cabut kabel yang warna hijau kuning yang bawah dari sudut pandang kita. Ketika kita buka itu lihat yang hijau kuning yang bawah. Jadi seperti apa videonya, let's go. Oke teman-teman, jadi yang pasti ini harus dibuka dulu. Ada baut di sini, dibuka, kemudian di bawah sini juga. Ini bautnya kayak gini, baut 10. Nah setelah dibuka, ini tinggal diangkat doang. Nah ini dia penampakannya teman-teman, kayak gini dalamannya. Ini dia kontrolernya yang dicabut. Ini saya cabut dulu, agak keras soalnya. Di soket sini agak keras dan aduh tricky. Nah ini dia teman-teman. Kemudian di sini nanti itu ada dua kabel yang warna kuning dan warna hijau. Stripnya ada dua kabel. Nah teman-teman ambil yang bawah, yang sini. Jadi ini tadi tuh sepasang gini, atas bawah. Nah gini dia tuh, sorry, di bawah sini. Ini dia tepatnya, yang ini dan yang ini. Teman-teman ambil yang ini, yang saya tunjuk nih, yang bawah nih, yang ini ya teman-teman ya. Nah kalau kayak gini posisinya, teman-teman ambil yang ini, yang saya tunjuk. Ambil yang ini, kabel hijau yang di sini, teman-teman dorong aja, nanti dia keluar. Dan kemudian ini nanti di isolasi aja, nggak apa-apa. Kemudian dikembalikan lagi. Ini ada waterproofnya gitu teman-teman ya. Terus dikembalikan lagi. Saya udah coba yang atas, sudah saya coba tarik, cuman kurang seperti yang saya harapkan hijaunya. Jadi hijau yang bawah yang ditarik ya, yang dilepas. Nggak usah dipotong, ditarik aja, dikeluarin aja. Ini setelah dicabut, ketika rem dipencet dia tidak otomatis cut off, jadi powernya masih ada. Kadang kan suka ada delay ya, beberapa detik, 1 detik atau apa. Kalau misalnya kita jalan nanjak itu lumayan panik juga tuh delaynya. Oke teman-teman, setelah kabel tadi dicabut, kadang itu masalahnya adalah di sini. Kadang mau, kadang enggak. Ini P-nya ini dipencet, kadang nggak mau. Nah ini mau ya. Misalkan nanti nggak mau, tipsnya adalah ketika menyala, supaya bisa posisi ready dari P, harusnya kan di rem lama bisa ya. Ini nggak mau dia. Solusinya adalah, oh ini dipencet P mau ya. Tadi saya coba beberapa kali nggak mau. Solusinya adalah tombol rem dan P dipencet bersamaan. Tuh 2, 3, lepas. Tuh mau. Tarik ini, tarik rem dan P bersamaan 2 detik, kemudian lepas. Nanti mau. Itu ya teman-teman ya solusinya ya. Oke teman-teman, itu tadi videonya dan caranya. Silahkan digunakan ke motor teman-teman atau sepeda listrik teman-teman. Hampir di semua sepeda listrik dan motor listrik ada fitur itu ya teman-teman ya. Cuman jujur aja aku belum pernah punya sepeda listrik yang harganya medium to high ya teman-teman ya. Aku nggak tahu ya, barangkali ada fitur semacam itu atau fiturnya lebih bagus, mungkin bisa komen di bawah. Jadi kalau ada pertanyaan lain teman-teman bisa komen, siapa tahu nanti kita ada waktu buat kita bahas atau kita cari permasalahannya, kita ulik lagi si sepeda listrik ini, karena cukup menyenangkan menggunakan sepeda listrik. Sampai di sini dulu vlog kita kali ini. Jangan lupa subscribe atau juga follow ya Instagram kita ya, Papa Asik ya. Saya lebih seringnya upload di Instagram sih teman-teman. Nanti kalau di Instagram teman-teman bisa langsung komen mau
kita buatkan konten apa lagi. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.